Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Rizky Amalia dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi-materi tentang algoritma dan pemrograman dasar. Yang pertama, sejarah algoritma. Kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Apa itu algoritma, program, dan pemrograman dasar? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian eksekutable dari suatu software. Sedangkan pemrograman adalah suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Adapun 3 cara penulisan algoritma yaitu, yang pertama yaitu struktur English atau SE. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Yang kedua yaitu pseudocode. Pseudo berarti imitasi, tiruan, atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa program yang sesungguhnya seperti BASIC, Fortran, dan Pascal. Dan yang ketiga ada flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan yang menunjukkan aliran dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Materi selanjutnya ada algoritma dan pemrograman. Pada materi ini ada beberapa jenis instruksi. Yang pertama, instruksi utama. Secara garis besar, hanya ada 3 macam kategori instruksi utama, yaitu yang pertama, instruksi runtunan. Yang kedua, instruksi pemilihan. Dan yang terakhir ada instruksi pengulangan. Instruksi runtunan adalah instruksi yang dikerjakan secara beruntun atau berurutan, baris per baris, mulai dari baris pertama hingga baris terakhir, tanpa ada loncatan atau perulangan. Instruksi pemilihan adalah instruksi yang dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Ada 2 bentuk instruksi pemilihan yang sering digunakan, yaitu instruksi if, then, else, dan instruksi case. Instruksi pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederetan instruksi-instruksi lainnya berulang kali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Materi selanjutnya adalah dasar penyusunan algoritma. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu algoritma, yaitu yang pertama ada finiteness. Finiteness menyatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Yang kedua ada definiteness. Definiteness menyatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas, tidak rancau atau tidak mendua arti. Yang ketiga, masukan. Setiap algoritma bisa memiliki masukan atau tidak memiliki masukan. Yang keempat, keluaran. Setiap algoritma memiliki keluaran. Keluaran merupakan besaran yang berhubungan dengan masukan. Dan yang terakhir adalah efektivitas. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif. Dalam arti semua operasi dilaksanakan oleh algoritma harus secara sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas. Materi selanjutnya adalah variabel, konstanta, konsep tipe data, operator, dan identifier. Variabel merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menampung data atau nilai dengan tipe data tertentu. Konstanta merupakan kebalikan dari variabel. Konstanta adalah tetapan dari suatu nilai yang bersifat tetap. Konstanta berguna untuk menentukan nilai yang merupakan tetapan, seperti misalnya nilai PHI dan lainnya. Tipe data adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu kompiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Operator adalah notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan identifier. Identifier atau pengenal terdiri dari nama tipe, tempat penyimpanan suatu data, fungsi dan prosedur, modul program, dan algoritma.
Materi selanjutnya yaitu elemen dasar C dan C++. Yang pertama yaitu preprocessor directive, merupakan bagian yang mengikutsertakan file atau berkas-berkas fungsi, pendefinisian konstanta atau fungsi makro tertentu. Yang kedua, fungsi main, fungsi atau bagian program yang pertama kali akan dijalankan. Program C atau C++ yang tidak memiliki fungsi main, maka ia tidak bisa dijalankan langsung. Yang ketiga, statement. Statement adalah baris instruksi tertentu, dan setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma. Materi terakhir adalah seleksi pemrograman C++. Terdapat dua bentuk umum dan cara kerja dari kontrol statement if, yaitu if then dan if then else. Cara kerja if then yaitu bila nilai count true, maka kerjakan semua instruksi yang ada dalam statement true. Setelah selesai, lanjutkan ke next instruction. Bila nilai count false, maka langsung meloncat mengerjakan instruksi yang ada di next instruction. Sama dengan if then, cara kerja if then else yaitu bila nilai count true, maka kerjakan semua instruksi yang ada dalam statement true. Setelah selesai, lanjutkan ke next instruction. Bila nilai count false, maka kerjakan semua instruksi yang ada dalam statement false. Setelah selesai, lanjutkan ke next instruction. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.